Awal itu sekitar 6 orang aja. Nah, makanya kan habis itu kan kita mulai melek izin, bahasanya kan itu. Jadi untuk legalitas kan kita mulai ada legalitas itu di 2018. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Welcome back. Ya, hari ini kita kedatangan tamu para entrepreneur. Entrepreneur muda ini ya, jauh-jauh ini ya. Nanti kita akan kulik ini apa ini entrepreneurnya. Tentunya tidak jauh dari susu. Susu, jangan berpikiran macam-macam ya. Gitu ya. Oke. Selamat datang Mas. Siapa ini? Ya, saya Syarifuddin. Mas Syarifuddin, Mas Iksan. Mas Iksan. Ya, namanya keren-keren nih ya. Tentunya anak-anak soleh semua ini ya. Ya. Mungkin kita tadi pembukaannya tentang susu ya Mas. Jadi mungkin bisa cerita sedikit Mas. Ini udah ada ini. Namanya apa? Joymil. Nah, jadi mungkin saya kira ini panjang ceritanya ini ya, bisa sampai punya branding Joymil ini ya. Nah, mungkin cerita dari awal dulu, mungkin Mas Iksan atau Mas? Mungkin saya aja. Ya, silakan. Berangkat dari mana, monggo? Baik, terima kasih Pak. Ya. Waktunya untuk dari awal gimana sih kita untuk pengembangan susu ya. Kan kalau untuk susu kambing kan itu masih jarang atau familiar lah. Ngomong susu kambing ini perengus gitu ya. Terus apa mana ya? Banyak lah cerita-cerita mungkin kurang familiar di masyarakat. Mindsetnya Pak, belum terbentuk. Ini keren ini mindset ini. Nanti kita mindset ya Mas. Mungkin ya makanya kan kita kalau susu sapi itu kan udah biasa, makanya kita main di susu kambing. Kenapa susu kambing? Ya itu banyak anak-anak atau orang dewasa itu yang dengan susu sapi itu nggak cocok karena susu kambing itu ada intoleran, jadi dia itu dikonsumsi di usia anak itu gampang diterima untuk tubuh, makanya kan kita pilih dari susu kambing kayak gitu. Iya, itu awal mula ya. Ini memang khalayak itu belum familiar ya masyarakat untuk itu ya. Ya, edukasinya apa Mas? Mungkin bisa pengalaman yang sudah ada Mas. Artinya gimana agar masyarakat tadi mindsetnya tadi itu, wah susu kambing itu kandungannya keren gitu loh. Apa seperti apa mungkin mindsetnya? Sebelumnya kan kalau dari susu kambingnya itu perengus, akan tetapi kalau produsen kami itu diolah dulu Pak, dari cair menuju bubuk. Oh iya, masuk langsung Iya betul. Kalau misalkan dari cair itu emang ada bau perengusnya Pak. Iya. Kalau di formulasi dulu itu kan malah unik Mas. Ini loh bedanya susu kambing sama susu sapi. Betul Pak. Perengusnya ini, tapi perengus ini harus mindsetnya harus dibuang gitu. Betul Pak. Perengus enak gitu. Perengus yang bermanfaat gitu maksudnya ya. Nah, itu mindsetnya seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi awal mulanya dulu gimana? Tahun berapa Mas dimulai ini? Tadi kan katanya home industry ya? Iya, benar. Home industry mulai itu tahun berapa? Kalau dimulai itu di 2016, kalau mulainya. 2016 sudah? Dari awal, dari rumah. UMKM? Hanya atau di rumah aja sih. PRT lah, bahasanya kan hanya di rumah. Itu satu kampung Mas? Satu kampung. Enggak sih Pak, enggak sebenarnya. Atau beda-beda? Ya artinya kawasannya tertentu. Kalau itu ini kan ya pertama hanya keluarga yang mengolah. Cuma sekitar awal itu sekitar 6 orang aja. Nah, makanya kan habis itu kan kita mulai melek izin, bahasanya kan itu. Jadi untuk legalitas kan kita mulai ada legalitas itu di 2018. Sejarahnya dari antara ya sekitar 2 tahun kita. Artinya kan 2 tahun ini cepat juga ini ya. Naik kelas home industrinya langsung ke PT gitu ya. Artinya kan sentuhan dari perguruan tinggi ada. Misalkan kan biasanya ada perguruan tinggi memberikan bantuan atau pengabdian di
tempatnya Masnya ini ada atau dari pemerintah? Kalau untuk saat ini kami bekerja sama dengan profesor, Pak. Maksudnya itu UGM. Nah, ini maksudnya sentuhan akademik. Iya, Pak, betul, Pak. Gimana ininya? Campur tangannya? Untuk formulasinya itu kan profesor itu menciptakan hal-hal yang terbaru, Pak. Misalkan manfaatnya apa untuk jangka kedepannya, 5 tahun ke depan. Itu kami bekerja sama dengan profesor dari UGM. Disebut nggak apa-apa kok profesornya? Nama lengkapnya siapa? Ya, dia hanya Profesor Widodo. Nah, salam untuk Profesor Widodo. Ya, satu alumni dengan saya. Ya, saya juga alumni asli UGM. Gak usah diperpanjang. Oke, kembali ke laptop gitu ya. Jadi memang ini keren ini anak-anak muda ya, artinya tentunya ini ikhtiar yang luar biasa. Nah, tadi 2018 tadi sudah punya branding. Itu hanya kita legalitas Badan POM sih. Sudah punya nama. Apa namanya? PT atau CV dulu? Kita awalnya itu udah punya CV, ya itu CV Prima Dairy Mubarok. Ya kalau disingkat CV PDM. Oke, awalnya itu ya. Oke. Nah, artinya ini belum muncul waktu tahun 2018 ini. Ya, belum ya. Nah, mungkin bisa cerita, Mas, bisa kemasannya macam-macam atau hanya seperti ini? Untuk kami itu kan produsen jasa maklon, Pak. Jadi ada banyak brand yang maklon di tempat kami, Pak. Bukan hanya ini aja, Pak. Maklon. Iya, betul, Pak. Jadi tolong dibuatkan. Iya. Saya bisa dong NH Milk. Bisa. Keren ini ya. Ya, diangkat aja, Mas. Oke. Ya, jadi maklonnya ini dengan berbagai persetujuan tentunya ya. Gimana caranya itu? Untuk tahap awalnya kan customer menentukan produk yang akan dibuat, Pak. Setelah customer dibuat, kami akan kirimkan sampling bahannya, Pak. Nah, itu ya. Jadi perjalanannya untuk menjadi maklon ini kan tentunya ada berbagai step by stepnya. Iya, gitu ya. Oh, ini maklon ya. Jadinya banyak ya. Maklonnya ada berapa, Mas? Udah 150 lebih, Pak. Untuk saat ini. Ini unsur dari menjajaki ini nih. Menjajaki dengan unsur ini. Unsur milk. Apalagi di unsur ada peternakan, Mas. Iya, peternakan. Saya dulu kan S1-nya peternakan, Mas. Jadi saya tidak asing dengan ternak lah. Tapi sekarang saya di bidang IT, Mas. Jadi tahunya ya peternakan itu 3 ya, abang abu anget. Ya. Sapi kalau mau birayan gitu ya. Tinggal limuk gitu ya, boleh hilang. Oke, nah mungkin bisa diceritakan, Mas. Ini udah sampai mana ini marketnya? Untuk market sih kita udah hampir seluruh Indonesia sih. Saya baru tahu. Ya, Mas ya. Seluruh Indonesia, guys. Tapi ya ini hanya contoh aja, contoh produk lah. Salah satu brand dari kami, Pak. Untuk top brandingnya ada di SR12. Oh, top brandingnya. Rasanya sama dengan Joy Mac. Varian sih ya. Oh, varian. Itu tergantung dari yang punya brand sih itu. Jadi itu by request. Wah, saya mau request kopi kambing tawar rasa kopi gitu ya. Gitu ya. Ini rasa kopi nggak ada ya. Oke, jadi memang ini menjadi apa ya? Entrepreneur yang tentunya pegawainya udah berapa, Mas? Pegawainya juga ada sekitar 150, Pak. Wah, udah gede nih, luar biasa ini. Di mana daerahnya? Magelang, Jawa Tengah. Ya, pasnya di Muntilan. Oh, di Muntilan. Pasnya lagi, Mas? Taman Agung. Taman Agung Muntilan. Nah, ini enggak apa-apa ya. Nah, ini menjadi apa namanya? Lapangan kerja mestinya ya, Mas? Betul, Pak. Iya. Jadi kan tidak tiba-tiba untuk membuat ini udah pabrik ini kelasnya ini udah 150. Udah ISO 9000 ya. Kalau ISO belum, Pak. ISO belum. Saya doakan, Mas. Ya. Amin. Karena kalau sudah ISO itu kan bisa ekspor. Iya. Gitu ya. Jadi kita ada rencana sih, misalnya ke sana ya. Ini putra-putri ya, Anda ya.
Ada. Ya. Jadi harapannya PT apa namanya Mas? Kita baru CV sih. Oh, CV apa? Prima Group. CV Prima Group. Jadi dalam Prima itu ada banyak Pak cabang-cabangnya. Oh. Ada Prima Dairy, Prima Mitra Sejati. Ya. Ada Putra Prima Dairy Mubarok. Yang satu lagi. Satu lagi apa? Prima Gemilang Food. Ya. Sampai lupa nih saking banyaknya. Iya. Jadi sering ini ya, artinya rekrutmen pegawai gitu ya. Ada. Ini sudah ada cabang-cabang gitu, marketnya. Misalkan marketing pemasaran di kota Jakarta, Bandung, atau masih sifatnya langsung ke mall. Kalau ini sih kita hanya fokus, sekarang kan kita fokus di produksi aja sih Pak. Jadi untuk tim market itu kita udah punya tim distribusi masing-masing. Jadi dia udah punya market, ya kayak marketplace atau tempat gudang masing-masing. Jadi dia punya jangkauan sendiri. Oke. Kalau masnya alumni mana? Muhammadiyah Tangerang Pak. Muhammadiyah Tangerang Masnya? Kalau saya Magelang sih. Asli Magelang. Ini Tangerang. Operator berarti kamu ya? Enggak Pak. Bapak asli di Muntilan. Oh, pulang kampung gitu. Semua mas-masnya juga dari asli Magelang atau Riau. Riau. Masnya? Saya Muntilan. Masnya? Muntilan. Artinya? Jogja Pak. Jogja. Oh, Jogja dekat situ. Tapi atau Riau gitu ya. Riau. Oke. Nah, mungkin bisa cerita Mas, prospek ke depan apa ini? Untuk bisa memasyarakat. Mungkin ada market untuk bisa masyarakat itu terbiasa itu. Ada ini nggak? Ada di perusahaan? Tips and trick. Itu boleh. Bagaimana agar tertarik? Ya kalau untuk susu ya makanya kita pas ke Purwokerto itu kan kemarin diundang Bapak Edi ya. Oke. Untuk support lah, mengenalkan ya itu mengenalkan untuk edukasi untuk gimana susu kambing ya. Makanya dari itu kan banyak yang tertarik, rasanya susu kambing itu ternyata enak. Iya. Jadi mindset yang dibayangkan awal itu langsung hilang ketika dia langsung minum. Ya, itu harapannya seperti itu ya. Ya. Mungkin ada sweet, ada yang lain mau ngomong apa temannya dipanggil? Gantian? Oke, boleh. Cuma mau ngasih ini aja. Gantian dulu. Ya, siapa? Yang mau masuk siapa? Ayo, Mas. Siapa? Enggak apa-apa. Ayo sini. Enggak ada. Nah. Oke, ya, kalau enggak ada memang apa namanya? Perusahaan CV biasanya ya. CV Prima. Kalau kita kan ada 4 CV. Ya, tapi yang dalam naungan Prima Group. Kita ada IG-nya aja. Ntar ada IG-nya ya. IG-nya apa Mas? Prima Group Official. Prima Group Official. Ya. Di sana ada banyak produk-produknya ya. Jadi ketika ada yang mau bikin produk itu aja pantaunya aja IG-nya itu banyak. Ya, oke. Susu kambingnya itu peternakannya itu gimana saja? Oh, nah ini pertanyaan bagus. Itu pertanyaan dasar. Kalau saya lihat memang Etawa itu di daerah Purworejo ya. Itu banyak. Mungkin bisa ceritain dulu Mas. Kalau dari mana mau kambingnya itu kan harus banyak. Iya, makanya kita ada kerjasama sih, ada peternak atau koperasi. Itu berada di lereng Gunung Merapi. Hampir semua di sana. Iya, karena kan kambing itu juga ekosistem yang harus suhunya itu harus terjaga lah, bacanya yang adem-adem. Kayak di sini adem dah. Aja Pak. Di sini udah panas ini. Ya. Berarti ribuan ya Mas ya? Ya hampir ribuan sih Pak. Soalnya kan kebutuhan per hari kita sekarang sih hampir di angka 1000 liter per harinya. 1000 liter kebutuhannya per hari? Iya. Sebentar, ini ya udah terpenuhi dari peternak yang di lereng Merapi itu? Udah Pak. Artinya kan untuk ekspansi lebih banyak lagi kan untuk, tadi kan disampaikan di depan marketnya sudah seluruh Indonesia. Iya. Nah, artinya kan harus memperhitungkan kebutuhan dasarnya. Iya. Jadi mungkin ke depan bisa di daerah lain kan, artinya biar pengembangan susu ini lebih besar lagi. Iya betul. Paling ya ada yang kemarin itu di daerah Wonosobo, lereng Gunung Sindoro juga ada. Oke. Gitu. Iya. Oke. Jadi luar biasa ini. Nanti mungkin bisa boleh kan nanti mungkin mahasiswa peternakan unsur atau mungkin dari mahasiswa
Unsur bisa studi banding ya? Bisa Pak. Sana ya? Ya bisa. Nah ini ya rekan-rekan semua nih, mahasiswa saya, itu ya. Namanya dicatat itu Mas. Oke, ya dengan Mas Sarifudin. Mas Sarifudin dan tim lah. Tadi ya Prima Group tadi ya, artinya nanti bisa dilihat tadi di IG ya. Mau belajar bagaimana mengolah atau memasarkan, mengepacking seperti banyak sekali ini ilmunya banyak banget nih, ilmu untuk bisa sampai seperti ini gitu ya, packing seperti ini. Oke, mungkin kata-kata terakhir Mas, bukan kata terakhir, mungkin bisa disampaikan Mas untuk agar para pemuda itu bisa kayak Masnya gitu ya, entrepreneur gitu, enggak Mas? Ya mungkin kata-kata dari saya sih ya mulai aja dulu lah. Mulai aja. Nah itu makanya kan untuk belakangan kan kita hanya ikhtiar. Ya, makanya kita gantungan aja sama yang di atas. Bagus ini nih ya, mulai dulu, ikhtiar, serahkan pada Allah SWT. Ya. Baik Sarifudin. Keren. Terima kasih Mas Sarifudin. Yang Mas apa tadi? Iksan yang melarikan diri ya. Semoga bincang singkat di NH Podcast ini bermanfaat, memberikan motivasi pada rekan-rekan semua, para pemuda. Mulailah dulu, ikhtiar, serahkan pada Allah. Kita tawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.